it's all gonna be good. Don't worry about nothing, don't worry about nothing, nothing now. It's all gonna be good. So breathe like you know you should. Yeah, breathe till you've understood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rinda Isabila, mahasiswa jurusan Teknologi Pertanian, program studi D4 Manajemen Perkebunan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi teori rekayasa sistem kerja, yaitu keterkaitan antara bab 1 sampai bab 14. Nah, simak materinya ya. Pernah nggak sih kita kepikiran mengapa sebuah kebun bisa memiliki hasil panen yang berbeda, padahal luas kebun yang dimiliki sama? Ternyata penyebabnya bukan dari pupuk ataupun bibit yang kita gunakan, tetapi sistem kerja yang kita gunakan. Nah, disinilah rekayasa sistem kerja berperan, di mana mata kuliah ini mengajarkan bagaimana cara menganalisis suatu pekerjaan pada bidang agroindustri perkebunan secara sistematis agar menjadi lebih efektif, efisien, aman, dan produktif. Bayangkan sebuah perkebunan kelapa sawit memiliki target panen sebanyak 12 ton per hari, namun hasil yang dicapai hanya sekitar 9 ton. Setelah diamati, ternyata banyak waktu terbuang karena jarak angkut terlalu jauh dan metode kerja yang digunakan kurang efisien. Selain itu, pekerja juga cepat mengalami kelelahan. Permasalahan inilah yang akan dianalisis menggunakan konsep rekayasa sistem kerja. Langkah pertama adalah memahami konsep dasar rekayasa sistem kerja. Tujuannya adalah menciptakan sistem kerja yang lebih efektif dan efisien. Sebelum melakukan perbaikan, kita harus memahami terlebih dahulu bagaimana sistem kerja berlangsung. Kita mengidentifikasi siapa yang bekerja, alat yang digunakan, material yang digunakan, metode kerja yang dipakai, serta kondisi lingkungan kerja. Semua komponen tersebut saling mempengaruhi keberhasilan suatu pekerjaan. Setelah memahami sistem kerja, langkah berikutnya adalah menganalisis proses kerja. Proses panen dipetakan mulai dari pemotongan tandan, pengumpulan grondolan hingga pengangkutan ke tempat pengumpulan hasil atau TPH. Dari analisis tersebut ditemukan adanya bottleneck, yaitu hambatan berupa jarak angkut yang terlalu jauh hingga menyebabkan banyak waktu terbuang. Masalah yang ditemukan tidak boleh langsung disimpulkan. Oleh karena itu, dilakukan pengukuran kerja menggunakan metode seperti time study dan work measurement. Dari hasil pengukuran dapat dihitung waktu baku setiap aktivitas serta beban kerja pekerja. Selain itu juga dilakukan analisis ergonomi untuk mengetahui apakah posisi kerja menyebabkan kelelahan atau resiko cedera. Semua hasil pengukuran menjadi dasar dalam mengambil keputusan. Dari tahapan tersebut terlihat bahwa seluruh bab saling berkaitan. Konsep dasar menjadi landasan untuk memahami sistem kerja. Setelah sistem dipahami, dilakukan analisis proses kerja. Selanjutnya dilakukan pengukuran waktu, perhitungan beban kerja, dan analisis ergonomi. Semua tahapan ini bertujuan untuk menemukan penyebab utama ketidakefisienan secara objektif berdasarkan data. Melalui analisis tersebut diperoleh informasi mengenai aktivitas yang paling banyak menghabiskan waktu serta faktor penyebab rendahnya produktivitas. Data tersebut menjadi dasar untuk merancang perbaikan sistem kerja sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih efisien, beban kerja menjadi lebih seimbang dan produktivitas meningkat. Nah, semua bab dalam rekayasa sistem kerja saling berkaitan. Pembelajaran dimulai dari memahami konsep dasar rekayasa sistem kerja. Setelah memahami sistem kerja pada agroindustri perkebunan, kita menganalisis proses kerja untuk menemukan ketidakefisienan. Selanjutnya dilakukan pengukuran waktu dan beban kerja sehingga diperoleh data yang akurat.
Berdasarkan data tersebut, dirancang perbaikan mode kerja, penyusunan SOP, dan penerapan teknologi untuk meningkatkan produktivitas. Tahap terakhir adalah menyusun laporan serta mempresentasikan hasil analisis secara profesional. Dapat disimpulkan bahwa rekayasa sistem kerja bukan sekedar mempelajari cara bekerja lebih cepat, tetapi bagaimana merancang sistem kerja yang efisien, aman, dan produktif, serta berkelanjutan. Oleh karena itu, seluruh materi dari bab 1 sampai bab 14 merupakan satu rangkaian proses yang saling mendukung dalam menyelesaikan permasalahan sistem kerja di bidang agroindustri perkebunan.